Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan saya Agus Rahmat Wawirojo dalam ASB Channel. Salam cerdas untuk umat dan keadilan. Hari ini tanggal 27 April 2023. Pas kebetulan hari ini adalah ulang tahun Kota Cilegon. Selamat untuk Cilegon. Semoga semakin memberikan manfaat barokah ya untuk seluruh masyarakat Cilegon, dan bukan hanya untuk masyarakat Cilegon tetapi menjadi mercusuar pembangunan ya, pintu investasi bukan saja di Banten tetapi di Indonesia ya. Nah, di tengah-tengah rasa kebahagiaan ulang tahun Cilegon yang 27, saya perlu juga membahas berkaitan dengan pemberitaan ya. Ini di TV One ya, di TV One di catatan demokrasi. Ya, di situ ada pernyataan lontaran pernyataan, ada Ade Armando, kemudian juga siapa itu yang selain Ade Armando itu lupa itu kan. Abu Janda yang secara berapi-api menyampaikan berkaitan dengan rumah ibadah. Yang nggak tahu saya apakah punya dasar dalam menyampaikan itu atau tidak. Ya, tetapi yang jelas nanti kita lihat dalam tayangan videonya yang cukup viral kan gitu kan. Bagaimana Abu Janda sebetulnya menurut saya itu sangat tidak paham, tetapi mendeskripsikan bagaimana terjadi intoleran, dan semuanya adalah non muslim. Tidak pernah di situ disebutkan ada intoleran terhadap muslim. Ya, seolah-olah bahwa intoleran itu dilakukan oleh muslim. Bahkan berani mengatakan tempat ibadah keluarga itu musola. Musola itu adalah tempat ibadah keluarga, sama halnya ketika di agama-agama yang lain, tanpa untuk mempertentangkan tentang persoalan itu. Ya, saya kadang nggak perlu menanggapi lah untuk Abu Janda ini, karena ya apa yang disampaikan itu tidak berdasarkan argumentasi yang kuat, argumentasi yang bisa didasarkan dengan dasar-dasar hukum yang bisa dipertanggungjawabkan. Yang kedua, saya sedikit menyoroti tentang apa yang disampaikan oleh Ade Armando, yang di situ dikatakan bahwa terkait dengan Cilegon, maka pelarangan terhadap pendirian rumah ibadah itu dilakukan oleh wali kota Cilegon. Ya, dalam menit keberapa itu? Menit keempat lebih. Ade Armando mengatakan ya tidak boleh pemerintah itu melakukan pelarangan terhadap pendirian rumah ibadah seperti ya kok masih ada kan ya. Nah, kemudian mencontohkan di situ adalah wali kota Cilegon. Yang menjadi persoalan di sini apakah Bang Ade Armando itu mendapatkan informasi ini sumbernya dari mana? Ya. Apakah dari sumber-sumber yang hanya dari katanya, ataukah sumber-sumber dari kita nggak tahu lah. Ya, dan Bang Ade Armando itu yang mengatasnamakan apa gitu kan, mengatasnamakan politisi. Kalau di situ disebutkan politisi PSI ya, yang kemarin juga menyampaikan dalam salah satu politisi PSI yang lainnya juga mendorong agar untuk pendirian rumah ibadah itu cukup di Kementerian Agama saja, tidak harus melibatkan FKUB dan lain sebagainya. Terkait dengan kasus yang ada di Cilegon, ini tentu tidak seperti yang ada disampaikan oleh Bang Ade Armando. Ya kan, saya katakan itu cenderung fitnah yang luar biasa. Ya, hanya didasarkan ada asumsi-asumsi, bahkan seolah meyakinkan di situ. Ini daerah muslim mas, daerah muslim, jadi ini daerah muslim, sehingga ya tidak mungkin berdiri selain non muslim dan lain sebagainya. Dan kemudian kewajiban kepala daerah adalah untuk menerbitkan IMB, mas bro, gitu kan.
Jadi untuk pendirian rumah ibadah itu suka atau tidak suka diatur. Saya menafikan tentang sejarah ya. Meskipun kalau kita berbicara tentang setiap daerah itu punya literatur tersendiri, punya historis tersendiri, ya kan? Punya sejarah panjang tersendiri dari setiap daerah itu. Tetapi sudahlah kita abaikan itu. Kita kemudian berbicara tentang konsep undang-undang. Bahwa untuk mendirikan rumah ibadah itu konsep undang-undangnya itu adalah PBM nomor 9 ya kan, dan PBM nomor 8. PBM nomor 9 dari Kementerian Agama dan PBM nomor 8 itu dari Kementerian Dalam Negeri. Dan adanya PBM itu merupakan satu rumusan bersama, bukan mau-maunya. Bukan mau-maunya Menteri Dalam Negeri, bukan mau-maunya Menteri Agama, tidak. Tetapi dalam merumuskan itu dengan melibatkan seluruh lintas tokoh agama. Dan itu adalah hasil daripada kesepakatan. Kalau kemudian ini dibubarkan begitu saja atau hanya cukup, ya tidak semudah itu. Karena ini adalah hasil konklusi, hasil kesepakatan. Ya. Jadi ini yang harus dipahami. Nah kemudian dalam BBM itu pun juga sudah jelas di atas kewenangannya. Dalam pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9 PBM itu. Ya jelas di situ menyangkut tentang kewenangan, tentang prosedur yang harus ditempuh. Ya kan? Dan kemudian yang kedua jelas sekali dalam prosedur yang sangat tegas. Orang Jawa bilangnya cetowelo-welo gitu ya. Dalam pasal 11, pasal 12, pasal 13, pasal 14. Ya. Nah, kemudian apa persoalan yang terjadi di Cilegon gitu kan? Apa yang terjadi di Cilegon? Yang terjadi di Cilegon adalah panitia pendirian rumah ibadah itu yang terjadi mereka itu belum selesai secara administrasi, belum tuntas secara administrasi. Mereka mendasarkan bahwa mereka sudah mendapatkan dukungan 70 orang. Tetapi kemudian masyarakat mencabut, kenapa? Tidak ada yang mengorganisir. Tetapi karena memang adanya ketidakjujuran yang dilakukan oleh panitia. Panitia mengatakan bahwa mereka meminta dukungan itu adalah untuk bakti sosial, untuk pendirian musola, pendirian masjid, bukan untuk pendirian rumah ibadah agama lain, bukan pendirian gereja. Ya tentu karena masyarakat di situ Muslim udah menandatangani. Tetapi ketika masyarakat tahu bahwa itu ada dipergunakan untuk gereja, mereka menolak gitu loh. Ini menjadi batal karena ada pembohongan di sini, ada ketidakjujuran. Itu yang pertama. Yang kedua juga masyarakat pun kemudian menyampaikan hal ini. Dan ternyata ketika kemudian panitia menyampaikan bahwa jumlah jemaat itu 112, setelah dilakukan verifikasi oleh lurah, maka ternyata hanya ada 12 jemaat. Ya kan? Dan ini adalah hasil verifikasi daripada lurah. Belum ini selesai sehingga lurah belum memberikan baru melakukan verifikasi, dan itulah hasil verifikasi daripada lurah Gerem Rahmadi, ya kan? Nah ini kira seperti itu. Nah tentu yang harus kita pahami dalam mendirikan rumah ibadah, tidak kemudian kita sepakatlah tidak ada tirani mayoritas, tetapi juga tidak ada pemaksaan kehendak dari minoritas, sehingga ketertiban itu bisa dijaga, ya kan? Keamanan itu juga bisa dipertahankan. Itu yang menjadi penting bagi kita. Tidak bisa kemudian kita mengatakan ada tirani mayoritas, tapi juga jangan ada kemudian tirani minoritas, gitu kan? Dan bahkan kemudian ini berlangsung kemana-mana. Ketika kemudian bahwa masyarakat diminta untuk polling down, tapi kita pembangunan jalan terus, sehingga kemudian terjadi tindakan-tindakan yang lain. Kita tidak bisa kemudian mengatakan ini bentuk intoleransi daripada mayoritas masyarakat Cilegon, tetapi kemudian mengabaikan apa yang dilakukan oleh panitia. Persoalan ini belum sampai kepada ranah wali kota, masih pada ranah grassroots, masih pada ranah di mana mereka itu berselisih dengan masyarakat sekitar. Kemudian mereka sampai di lurah. Tetapi kemudian ketika mereka mengajukan surat pemberitahuan ke wali kota dan kemudian mereka melakukan konferensi pers, terima kasih kepada Menteri Agama, terima kasih kepada wali kota Cilegon yang sudah mendukung, sementara wali kota tidak melakukan apa, tidak memberikan statement apa-apa. Jadi Bung Ade Armando jangan kemudian mengatakan wali kota sudah memberikan komentar ini dan itu. Sangat jauh sekali gitu loh. Sangat tidak sesuai, tidak ada kesesuaian. Ya, tidak sinkron gitu loh.
Nah, artinya kenapa kok kemudian kita perlu luruskan, jangan sampai kemudian pemahaman pemikiran yang seolah-olah benar yang dilakukan oleh Bung Ade Armando itu kemudian diamini bahwa seolah-olah Cilegon itu intoleran. Maaf Bung, bukan seperti itu. Dan kita bisa tayangkan dalam beberapa hal bagaimana sikap toleransi masyarakat di Cilegon itu, baik muslim dan non muslim, dalam berbagai macam kegiatan. Silakan datang di Cilegon. Kalau datang di Cilegon pasti nanti akan tahu tentang duduk perkara yang sesungguhnya. Jangan kemudian hanya menyebarkan berita-berita yang hoax, yang tidak ada dasarnya, hanya katanya. Ya kan? Nah kemudian kenapa kok kemudian Menteri Agama, FKUB belum memberikan rekomendasi? Karena memang ini masih di lurah, belum sampai ke Kementerian Agama maupun FKUB. Tetapi kendati pun seperti itu, ya, Kementerian Agama Kota Cilegon juga sudah memberikan jawaban atas permohonan itu, yaitu belum bisa memberikan rekomendasi karena persyaratan itu belum ditempuh secara selesai, secara tuntas, secara paripurna. Dan kemudian juga di FKUB seperti itu, dia sudah melakukan rapat yang khusus untuk membuat satu penetapan tentang rekomendasi terhadap pendirian itu. Dan juga sama karena memang belum bisa memberikan rekomendasi karena apa? Persyaratannya tidak bisa dipenuhi. Ya sampai kemudian pada akhirnya dipanggil kepada Komnas HAM dan lain sebagainya, ya kan? Tentu kita paham bahwa keinginan itu seperti itu, keinginan daripada kawan-kawan non muslim, tetapi segala sesuatu itu tidak bisa lompat-lompat saja gitu. Menggunakan satu undang-undang, ketetapan itu tidak bisa lompat sih. Harus beruntut. Ya. Tidak kemudian memaksakan. Dan satu hal yang sangat harus diingat oleh kita semuanya, bahwa perwakilan di FKUB itu adalah HKBP yang mewakili Kristen, mewakili Protestan, yang itu ada. Nah sehingga kalau kemudian mereka kok justru mempertanyakan, itu sesuatu yang aneh. Berarti komunikasi di internal Kristen di Cilegon tidak jalan di situ. Jadi evaluasi masyarakat Kristen tentunya. Karena hampir kita setiap waktu itu selalu dilakukan dialog itu, ya. Dan kalau kemudian disebarkan bahwa intoleran, sikap wali kota dan menolak seperti yang Bung Ade Armando itu sampaikan, ya salah besar. Tidak ada statement apapun dari wali kota, ya. Dan ingat, ketentraman di Cilegon itu sudah sangat bagus, ya kan? Dan masyarakat, ya katakanlah masyarakat muslim non muslim, sudah adanya pembauran yang jangan kemudian dipantik terus gitu loh. Jangan kemudian ini disulut-sulut terus ya. Sehingga situasi dan kondisinya seolah-olah bahwa Cilegon ini indeks intoleransinya bawah ya. Dasar penentuan bawah juga apa? Ya kemana-mana akhirnya kan gitu ya. Tapi yang jelas ya kita juga ingatkan juga kepada Bung Ade Armando agar mendasarkan pemikiran-pemikiran kita, mendasari bahwa kita sebagai seorang pemikir, kita mendasari bahwa kita sama-sama seorang cendekiawan, sehingga cara berpikir itu tidak didasarkan atas informasi, ya kan? Kalau saya sampaikan dalam salah satu ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, inja'akum fasiqun, apabila ada berita dari orang-orang fasik, ya saya tidak menyatakan siapa orang yang fasik itu, tetapi at least siapapun itu, maka fatabayan, teliti dulu, jangan sampai kemudian ini memberikan satu distorsi, memberikan pendoliman terhadap saudara-saudara kita yang lain. Kalau ini terjadi, ya kan, yang terjadi apa? Ya kan? Seperti hari ini. Ya. Saya bukan untuk membelikan wali kota, saya bukan untuk membela masyarakat, tidak, tetapi mendudukkan persoalan ini sesuai dengan ketentuan atau norma yang ada. Ya kan? Jadi itu saja, semoga ini memberikan satu manfaat edukasi bagi kita. Dan kita akan kembali pada channel berikutnya yang pemirsa akan kita ajak, kita akan bully, ya kan, tetap juga edukatif. Kita akan ajak untuk berpikir yang keras, ya kan?
ya akan banyak kontroversi yang ada di sini ya. Tapi yakinlah bahwa semangat kita adalah dalam rangka untuk mencerdaskan umat demi keadilan. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.